Gambaran struktur sel. Sel adalah unit fungsi terkecil suatu organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang memiliki inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel atau membran sel. Mereka memiliki materi genetik tetapi tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa organel itu? Organel berarti organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Nukleus atau inti sel mengandung DNA atau materi genetik. DNA memberitakan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang sering dikenal dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula yang kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tanaman vakuola sentral. Vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga untuk kedua sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk filamen seperti benang yang terbuat dari protein. Dan
mikrotubulus yang merupakan tubung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka sebagai pendukung bentuk dan pelindung membran sel. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel.